Terakhir saya itu punya kitab tentang Buddha. Jadi saya baru mempelajari tentang Buddha, pribadi Buddha di sini. Saya belum, kemarin sempat saya mempelajari dasar-dasar Hindu ya, beberapa kitab suci. Jadi sepemahaman saya kitab suci orang Hindu itu ditulis oleh orang-orang yang Tuhan ada pada mereka gitu, bermanifestasi kepada mereka. Betul tidak? Iya, jadi ada perbedaan memang sedikit antara Hindu dan Buddha. Buddha. Jadi kalau Buddha prinsipnya memang mungkin sama ya, saya kurang begitu memahami. Tapi kalau di Hindu kita kan ada istilahnya seperti Jambudvipa. Nah, Jambudvipa ini kan tingkat-tingkat dari seperti kita bilang ya di agama lain tingkat-tingkat surga mungkin begitu. Kalau kita menyebutnya Ya. seperti Jambudvipa gitu ya. Gitu. Nih, saya bacakan teman-teman, silakan di cross check di buku Buddha ini. Ini judulnya adalah sebuah biografi naratif, ditulis oleh Serap Chodzin Kohon. Teman-teman, di halaman ke-17-nya di sini, Buddha Shakyamuni, seorang yang terbangkitkan, menceritakan kisahnya sendiri kepada murid terdekatnya. Melalui kehidupan yang tak bisa diperhitungkan, dia adalah seorang bodhisattva, seorang yang berada di jalan kebangkitan, yang berjuang dan berkorban demi kemanfaatan sesama makhluk lainnya. Di masa dunia sebelumnya, sebagai pertapa yang tinggal di hutan Sumeda, dia melemparkan dirinya ke jejak kaki seorang Buddha sebelumnya di Pankara dan memutuskan untuk menjadi Buddha sendiri. Dia memandangnya dengan rasa jijik dan melihat bodhisattva yang atas lumpur di depannya mempersembahkan tubuhnya sebagai papan yang harus diinjak agar sang Buddha tidak perlu membersihkan kakinya. Dia mengambil jeda dalam perjalanan. Jadi Buddha ini adalah boleh dikatakan tingkat seseorang ya. Tingkat Kalau Buddha setahu saya dia bukan mungkin sama kayak kita ya, jadi bukan iya, tingkat bukan Tuhan sih, maksudnya dia lebih ke orang yang memiliki tingkat tertinggi gitu. Iya benar. Iya, saya sedang membahas Buddha. Maksudnya saya bilang sama Bang V, saya belum mempelajari dalam tentang Hindu, saya baru belajar tentang Buddha gitu. Iya, tapi kurang lebih memang Hindu, mirip-mirip sih. iya, karena kemarin saya sempat mempelajari ada beberapa kitabnya orang Hindu itu, seperti kitab Suruti, Hindu Bali ya, brother. Saya India, Hindu Bali itu berbeda. Kalau Hindu Bali dia udah Beda banget Hindu ya, India dia dengan Hindu Bali, seperti brother. iya, makanya saya India. Jadi Hindu Bali memang ada perbedaan karena Hindu Bali dia lebih cenderung sudah masuk ke adat istiadat gitu. Kalau India dia lebih kental sih. Siapa nama Tuhannya, brother, kalau dalam iman brother ini? Kalau dalam Hindu kita tidak mengatakan Tuhan ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu dia punya perannya masing-masing. Bukan berarti dewa itu banyak terus Tuhannya banyak. Sebenarnya nggak begitu sih prinsipnya. Terus bagaimana cara memahaminya, brother? Nah, cara memahami agama Hindu itu sebenarnya ya mungkin seperti orang zaman dulu kan dia ada dewa Saturnus, dewa yang lain-lain ya Jupiter gitu ya. Oh, Nah, dia memiliki perannya masing-masing gitu. Seperti Dewa Siwa, dia dewa yang pemarah gitu kan, dewa penghancur gitu. Nah, seperti Dewa Ganesha, dia itu dewa ini dia termasuk ini nggak, brother? Bagaimana Uli? Dewa ini benar nggak seperti yang pernah kita dengar itu, dewa itu bisa tidak menikah dengan manusia gitu? Pada prinsipnya dewa ini sebenarnya ya masih memiliki Sifat kemanusiaan. sifat kemanusiaan karena memang dia tidak seutuhnya Tuhan, makanya dia bukan Tuhan sebenarnya gitu. Berarti sama kayak Yesus sebenarnya dong. Yesus itu dia kan Ya. orang Kristen mempercayai dia hypostatis union. Dalam pribadi Yesus itu ada dua natur ketuhanan dan natur kemanusiaan. Nah, cuma bedanya kalau kita kan sama sebenarnya Brahma juga dia bukan Tuhan sih sebenarnya. Tuhan itu ya kita nggak tahu gitu. Cuman Brahman tuh istilahnya ketingkatan manifestnya yang lebih tinggi gitu. Nah, di dalam agama Hindu kan kita nggak ada istilah Adam, Hawa gitu kan. Tidak ada, kita yang ada hanya Manu, Dewa Nagari istilahnya ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kalau di Hindu memang
tidak dijelaskan sih tujuan Tuhan dia menciptakan manusia itu untuk apa dan mengapa sih sebenarnya. Jadi Kalau di tujuan Al-Quran intinya memang dijelaskan, kita brother. ya hanya ingin mencapai ya moksa tadi. Nah, ingin yang saya tanyakan dalam Islam itu sebenarnya tujuan manusia itu diciptakan apa ya Uni? Apakah Oke, memang Tuhan itu yang pertama. Yang kedua, oke, apakah memang di agama Islam itu samakah dengan agama yang lain memang butuh disembah, butuh dihormati, butuh siap. apa namanya dipuja gitu ya, seperti eh, agama yang lain gitu. Apakah Oke, memang seperti itu? Saya mau menanya dua hal itu sih tujuan. ada dua hal ya. Ya, Saya tujuan coba menjawab penciptaan yang sama pertama dulu. apakah memang Tuhan sebenarnya butuh sih, butuh atau tidak kita puja dia gitu, gitu nih. Oke. Tujuan manusia diciptakan, saya jawab dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi khalifah. Kemudian diperkuat dengan ayat, ketika mereka jadi khalifah, maka mereka akan diuji yang paling baik amal solehnya. Maka ketika sudah nanti terbukti kita melakukan apa yang Allah perintahkan, maka nanti kita berakhir di surga dan neraka. Itu tujuan pertama. Yang kedua adalah sama tidak Tuhan. Sebenarnya kata butuh ini kita harus pahami dulu. Butuh ini artinya apa? Saya butuh udara. Kalau nggak ada udara saya mati. Maka ketika Tuhan dikatakan butuh nggak disembah. Kalau seandainya tidak ada manusia menyembah, apakah dia mati? Maka penyembahan kepada Allah itu niscaya bukan kebutuhan Tuhan, tapi kebutuhan si penyembah. Yang butuh itu saya menyembah Tuhan, bukan Tuhan yang butuh disembah. Karena tanpa saya pun Tuhan tetap Tuhan. Tanpa ada penyembahan dari saya, Tuhan tetap Tuhan. Begitu. Karena Allah itu tidak bergantung kepada apapun, tapi kami yang bergantung kepada Allah. Allah adalah tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk. Begitu. Silakan, brother. Oh ya, berarti memang apa namanya, ada nggak sih sebenarnya kayak istilah kayak kita itu kan ada jambu dipa gitu ya, tingkat tertinggi. Berarti manusia tuh diciptakan kalau di agama ya Muslim itu kayak apa namanya, yang Taman Eden gitu ya. Gitu berarti kan, Uni? Taman Eden Bukan, apa Taman gitu Eden ya. itu Ke surganya Kristen dan gitu ya. Yahudi. Berarti ya. Bukan, Taman Eden itu Kristen, brother. Kami itu jannah. Jadi sebelumnya di mana manusia? Oke. Jadi Tapi dia prinsipnya seperti surga atau tata kita akan tertinggi seperti di bumi? saya mau pakai suarga itu kan bahasanya kitab suci kalian sebenarnya itu. Sangsekerta. Kami tidak mengenal kata suarga. Kami mengenal Ya, kata betul. jannah. Jannah secara etimologinya artinya kebun. Kebun yang dimana banyak tempat-tempat makanan dan segala macam yang indah di dalamnya. Itu jannah. Surga itu tempat indah yang ada dalam bahasa Sangsekerta. Ya. Bahkan taman di bumi pun disebut juga oleh Allah itu jannah. Jadi jannah itu bukan hanya ada di tempat yang dijanjikan, tapi bahkan taman di bumi pun juga disebut sebagai jannah. Nah, jannah ini punya nama, punya dimensi. Jannah yang dijanjikan nanti itu adalah di tempat setelah kita mati, melewati kematian dulu. Dan dimensinya tentu sudah berbeda gitu. Kita sudah melewati dimensi yang lain. Tapi kalau jannah secara etimologi, kebun di bumi pun juga dikatakan sebagai jannah. Nah, di mana Adam? Adam juga di jannah. Apakah sama jannahnya Adam dengan jannah yang akan kami tempati? Oh, tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, dalam riwayat hadis, sebentar anak saya, bentar.
Ya, jadi begitu, brother. Kalau kita bicara tentang dalam riwayat hadis dikatakan bahwa surga yang akan dijanjikan untuk kami nanti itu sesuatu yang belum pernah dilihat mata manusia, sesuatu yang belum pernah didengarkan oleh telinga manusia. Tempat dibayarnya segala kebaikan manusia nanti. Bagaimana bentuknya saya nggak tahu. Baik. Di mana lokasinya Kalau saya di juga nggak tahu. kalau di Islam itu kita kan kalau di Hindu kan mengenalnya tubuh, jiwa dan roh. Jadi jiwa itu kan seperti chipsnya manusia ya, rohnya juga kan dia nggak mati. Sebenarnya intinya ada dua. Nah nanti apakah setelah kematian kita ingat kalau di agama Hindu karena jiwa itu seperti chips atau memori kita ingat. Tapi kalau di Islam ada nggak seperti itu nih? Apakah keingatannya hilang atau? Enggak, di dalam Islam ingatan kita tidak dihilangkan. Karena kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Kita akan diciptakan sebagaimana kita pertama sekali berawal gitu. Maka bahkan kita akan ingat semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita diciptakan sebagaimana kita diciptakan pertama. Seperti itulah kita diciptakan. Setubuh daging dan ya seperti yang kita lihat. Oh gitu Begitu. ya. Oke. Oke Uni, terima kasih banyak. Ya. Selamat siang. Ada lagi, brother? Itu dulu, itu aja sih. Ya. Satu lagi. Boleh Uni, ini memberikan penjelasan tambahan? Nggak boleh ya? Boleh. Ini Ustaz Romli tah. Oh Ustaz Romli. iya. My brother, akun baru ini. Boleh ya diskusi dengan Ustadz saya ke saya? Boleh ya? Mungkin Iya, kita iya. hanya sedikit. Ustadz Romli, tolong diperkuat hujah saya terkait pertanyaan beliau ini. Beliau Oh adalah seorang iya. Hindu. Iya betul Ya. betul betul itu. Silakan Ustadz, waktu dan tempat. Jadi begini ya. Pertama bahwa saya punya kitab Hindu ini. Sebentar, saya ingin open cam ya. Nah, ini. Kitab Hindu saya ini ada dua macam. Ada yang versi Bali, namanya Upadesa. Ya, ini versi Bali. Versi Bali namanya ini Upadesa. Kumpulan-kumpulan ajaran-ajaran agama Hindu terbitan Parisada Hindu Dharma tahun 1968. Ini buku ini sudah ada, saya belum lahir ya. Nah, di dalam buku ini disebutkan ini di halaman ini sampai brodol ini kan, di halaman ini saya baca bahwa ternyata agama Hindu menurut Upadesa ini ada sebagian ayatnya yang bertauhid, bertentangan dengan konsep Trimurti dan Trisakti. Ini saya baca. Oh itu apa ya Pak? Kenapa Pak? Oh itu apa ya? Tauhid itu Tuhan adalah Esa, gitu kan? Kayak di Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Ini bertentangan dengan konsep Trimurti dan Trisakti. Nanti dibahas. Ini ayatnya. Ekam eva adityam Brahman, ya kan? Artinya hanya satu Tuhan, tidak ada duanya. Ini kan betul, Tuhan memang satu. Eko Narayanatna Dwiti Yosti Kacit. Sama ini, hanya ada satu Tuhan, tidak ada duanya. Bahkan presiden kita yang pertama seorang sufi dan alim allamah membaca kitab ini menjadi dasar negara kita, semboyan. Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya dalam bahasa Indonesia, berbeda-beda tetapi satu tujuan, tidak ada dharma yang dua, tidak ada kebenaran yang dua, tidak ada Tuhan yang dua, ya kan? Ini di dalam kitab Upadesa lokal. Kitab lokal Hindu adalah fikihnya ini, fikih Hindu terbitan Bali atau katakanlah terbitan Nusantara, Sarasa Mucaya oleh Inyoman Kajeng DKK. Nah, sedangkan di dalam ini kitab Hindu yang universal, Bhagavad Gita ini, Bhagavad Gita atau Pancamu Weda atau Weda yang kelima, bahwa Tuhan itu adalah di bab 12 ini. Nah, Tuhan yang disembah oleh seorang bhakti
dalam yoganya adalah abstrak, tidak berbentuk. Ini saya baca. Ya, ini saya baca ini. Yai, Ini tolong kan, nanti difotokan ini Yai. Pancamaweda. Yai, Ya, saya beres, minta beres, nanti beres, beres, ya. difotokan. Nanti beres-beres nggak dikirimin fotonya. Oh, nanti lah, saya kirim tak lagi, saya kirim di apa ini namanya, DM. Insya Allah, kalau tidak dikirim ditagih nanti saya di akhirat, dikirim tak lagi. Oh, Ini janganlah dalam akhirat. Oh, siap, saya foto insya Allah ntar lagi. Dalam bab 12 ayat 1 Bhakti Yoga. Ya, Bhakti Yoga ada frase begini. Evam zatata yukahta ye bhaktas tuam paryupasate ye capi aksaryam afyaktam tezam ke yoga fitat mahah. Itu kan artinya apa? Wah, ini saya belajar banyak tentang ini. Ini artinya bakta itu seorang hamba lah, seorang kayak kita itu seorang hamba Tuhan yang menatap senantiasa menyembahmu, muhur besar, artinya Tuhan kan. Demikian dan yang lain menyembah yang abstrak. Nah, ini kan, ini jelas ini. Menyembah yang abstrak. Jadi bagaimana ini kalau ada Brahma, Siwa dan Wisnu? Wong ini menyembah yang abstrak, ya kan? Bahkan ini di bab ini bab 3, 12 bab 3 ini, ya. Bab 12 ayat 3. Tetapi mereka yang memuja yang kekal abadi, ya, yang tak nyata ini abstrak kan sama. Bagaimana di sini di dalam Pancamaweda atau Bhagavad Gita nyanyian Tuhan disebutkan dalam bab 12 ayat 1 dan ayat 3 adalah Tuhan itu yang kita sembah, yang sampean sembah adalah abstrak, tidak nyata. Bagaimana keberadaannya dengan konsep Trimurti? Trimurti itu kalau dalam bahasa tertentu adalah perwujudan Tuhan, tajalli Tuhan, yaitu Siwa, Brahma, dan Wisnu. Itu kan berupa mewujud artinya. Apalagi ada Trisakti. Ya. Trisakti itu dalam tanda kutip istrinya Brahma ini, istrinya Wisnu ini, istrinya Siwa itu ini. Ya, Tolong dibantah Abah dengan literatur kalau bisa Abahku. Abah VE Indonesia yang saya cintai karena Allah sebangsa setanah air, ya. Karena memang kalau keberadaan dewa memang ya kita harus mengakui memang umat itu tidak bisa membuktikan baik secara data, fakta data memang nggak bisa. Contoh ketika kita mau membuktikan sebuah data, benar nggak Brahma itu nyata, benar nggak Siwa itu nyata, itu kan, benar nggak Saraswati itu nyata, contohnya, benar nggak Krishna itu memang tokoh yang nyata, gitu dalam ya orangnya seperti apa ya, memang kita harus akui memang nggak bisa dibuktikan itu secara fakta data gitu. Tapi ya karena kepercayaan itu ya kita sudah percaya karena memang ada kuasa-kuasa itu gitu aja sih. Memang kalau Bapak minta bukti ya memang kita nggak bisa kasih bukti. Memang seperti itu. Makanya Bagus. makanya Gak apa-apa, saya gak apa-apa. kemarin pas lihat Uni saya tanya ya saya mau cari tahu tentang agama yang lain gitu kan, tentang fakta-fakta sejarah manusia menurut pandangan agama lain seperti apa. Karena kalau kita memang di Hindu kan kita sebenarnya lebih ke sifatnya natural Pak. Jadi ya apa ya, kita diajarkannya memang lebih ke jiwa apa ya, kalau saya bilang seperti supranatural ya. Jadi lebih ke menghargai, memberi kasih, kurang lebih seperti itu, menghargai alam semesta gitu. Jadi ya untuk mencapai itu ya memang kita harus seperti itu. Jadi kalau diminta data ya memang kita harus akui nggak bisa, kita nggak bisa kasih lihat fakta data seperti mungkin Bapak kan Nabi Muhammad pernah lahirnya di mana gitu-gitu kan ya. Yo, ada itu nanti itu kalau tentang itu apa? Nah, kalau Jangan nyebrang dulu. kalau kami memang tidak bisa membuktikan gitu memang Pak.
gitu. Contoh seperti Bapak kan pasti bisa ada nih, ada buktinya kan dia Yai, 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 beliau ini Siap. lebih fokus ingin tahu tentang Islam. Jadi udah dua Oh kali begitu beliau ya. Ya. Silakan panjenengan tanya aja. Ya. Jadi Jadi begini. gini, saudaraku Bang V, Ustadz saya ini beliau adalah seorang scholar ya. Beliau juga membaca banyak buku. Kalau dalam ranah dialektika, terkadang karena kita memiliki critical thinking ya kan, bertanya dan ditanya itu kan Ya. keniscayaan. Hanya saja saya sangat menghargai Anda di sini. Saya tahu kalau seandainya kami yang bertanya nanti, seolah pertanyaan kami ada pertanyaan yang memojokkan. Saya tahu sulit enggak, untuk enggak. kita. Jadi saya mencoba untuk memikirkan perasaan saudara saya ini. Kenapa? Karena saya sendiri adalah orang yang tidak akan mendebat keyakinan orang yang tidak menyenggol agama saya. Tapi ketika Anda bertanya agama saya, Anda mendapatkan ilmu tentang Islam dari kami yang memahami. Kemudian, tetapi ketika kami harus diingat juga bahwa kami adalah orang yang tidak membaca hanya kitab suci kami saja. Kami juga membaca literasi yang lain. Seandainya pun muncul pertanyaan, itu pun sebenarnya hal wajar. Karena kan Yai Romli ketika dia membaca di kitab Anda, Tuhan itu abstrak, kemudian Tuhan itu ini. Sementara kami lihat realitasnya teman-teman Hindu memiliki Tuhan bernama Brahma dan Shiva, maka itu menjadi pertanyaan. Namun sekiranya saudara saya tidak berkenan untuk menjawab, saya katakan tidak perlu menjawab. Silahkan bertanya saja tentang Ya, ya. Islam, brother. Ya begitu aja, bertanya saja. Tetapi begini Uni Rifa, 1 menit untuk kita semua Ya, penyadaran. Dalam konsep agama apapun itu yang membedakan ada 3 hal, yaitu konsep ketuhanan. Saya bahasakan dengan murah meriah Umi ya, juga Bang V ya. Konsep bagaimana Tuhan itu, bagaimana sistem ketuhanan dalam agama itu. Biasanya dalam hal ini antara Judaisme dan Islam tidak berbeda, ya kan? Tetapi konsep kedua yang berbeda yaitu konsep utusan, konsep kenabian, penyampai dari Tuhan itu tadi. Nah, ini yang berbeda. Bahkan dan konsep yang ketiga yang membedakan adalah konsep alam ini. Konsep redemption atau penyelamatan tadi, atau konsep kosmologi, kehidupan nanti gitu loh. Nah, di dalam Islam bahwa konsep ketuhanan sudah jelas, konsep kenabian jelas, konsep hari berbangkit, hari akhir itu sudah jelas. Tetapi di dalam teman-teman agama Hindu, konsepnya itu berbeda. Di sini ada namanya Pancasrada. Katakanlah semacam panca itu 5, serada itu rukun ya. Ini mirip dengan rukun Islam, tetapi berbeda ya. Pancasrada atau rukun Hindu, kalau di kita rukun Islam itu, kalau Pancasradanya Hindu adalah pertama, percaya adanya Sang Hyang Widi Wase. Ini kan tulisannya masih Percatja gitu loh. Ini buku ini aneh kok ada di sini. Yang kedua, percaya adanya ini kok bureng ya. Adanya atma, roh ya. Percaya adanya atma atau roh tadi. Ketiga, sebentar. Iya, betul itu tadi. Ketiga, percaya adanya karma pala, hukum karma, hukum kausalitas gitu loh. Yang berbuat baik akan diberi rahmat, yang tidak berbaik akan diberi keadilan Tuhan. Ini ada benang merah dengan Islam. Yang tidak ada benang merah ini adanya percaya adanya konsep samsara atau punarbawa atau reinkarnasi, hidup kembali gitu loh, dalam wujud yang lain. Nah, ini yang tidak sama dengan kita. Yang ketiga, percaya adanya moksa. Moksa itu adalah tidak hidup lagi, sudah lepas dari samsara ini loh. Jadi moksa itu terlepas dari punarbawa, terlepas dari samsara, terlepas dari reinkarnasi itu kan. Itu dulu. Silakan panjenengan bertanya tentang Islam sudah. Ya, Akan siap. kita jawab. Ya. Bunda jangan khawatir Bunda, Bunyai Rifa, Uni Rifa, nanti saya foto ini semua saya kirim ke jenengan. Iya, 2 literasi itu tentang yang pertama tentang pernyataan bahwa Tuhan itu satu-satunya. Yang kedua pernyataan bahwa Tuhan itu abstrak. Itu penting sekali. Itu adalah konsep teologi tentang theos sebenarnya. Iya, betul ini. Ini nanti ini bagus ini. Ya. Silakan Saudara V, ada lagi yang mau ditambahkan? Ayo Saudara V.
Ya, memang tadi juga saya nggak marah sih, nggak tersinggung karena memang seperti yang tadi Bapak tanya, ya memang kalau ditanya apa sih bukti kalau Dewa Brahma itu ada, gitu, contohnya itu kan. Ya memang kita nggak bisa kasih bukti itu memang. Tidak seperti agama lain kan, tadi saya bilang seperti mungkin apa nabi-nabi dari agama lain ya kan ada apa namanya, saya nggak ngerti apa namanya itu sejarah apa gitu ya. Ada tertulis atau apa. Kalau kita kan paling hanya seperti prasasti gitu-gitu ya. Jadi ya itulah buktinya. Namun Ya, yang mungkin saya Bapak, sedikit ini ya, sejauh yang saya pelajari brotherku ya. Sejauh yang saya pelajari, Al-Quran itu memang memuat informasi bahwa ternyata kami diberitahukan, brother ini keyakinan saya, kami diberitahukan bahwa ternyata zaman dahulu orang-orang yang sesat menyembah kepada entitas selain Allah itu karena menyembah orang-orang yang dianggap sakti. Setelah kita telusuri ternyata Buddha adalah manusia, Siwa juga menjadi manusia, kemudian ya mereka adalah manusia dan Yesus pun adalah manusia. Nah, dalam Islam sendiri, manusia-manusia memiliki kemampuan lebih ini tidak pernah menjadi level sampai kepada Tuhan. Tapi levelnya tetap sebagai Rasul dan utusan Tuhan yang bahkan kami percaya memiliki natur kemanusiaan yang tidak sama sekali hilang. Mereka marah, mereka bersedih, mereka lupa, bahkan mereka sakit. Bahkan mereka seperti Nabi saya berperang itu berdarah. Artinya apa? Kalau kita lihat yang namanya keyakinan itu dibelokkan oleh sudut pandang seseorang yang terlalu mengkultuskan makhluk. Inilah menjadi asbab kemurkaan Tuhan karena telah meletakkan posisi makhluk sebagai posisi di atas naturnya sebagai makhluk. Nah, itu kenapa dalam Islam sendiri kami meyakini bahwa agama-agama terdahulu sebenarnya kalau kita tarik benang merahnya sama menyembah kepada satu Tuhan, kecuali memang yang sudah mitologi ya seperti Yunani itu jauh sekali karena Yunani tidak tersentuh lah Samawi. Nah, dulu saya sempat berpikir bahwa Hindu tidak ada kaitan juga dengan Samawi, tapi setelah kita perhatikan ada beberapa kesamaan seperti adanya Brahma dan Ibrahim dan Saraswati dan juga Sarah. Kemudian nanti kita membahas tentang bagaimana Hindu itu berasal dari daerah Sungai Sindu. Kata Hindu sendiri berasal dari Sungai Sindu. Artinya berawal. Maka apakah orang-orang yang di Sungai Sindu kemarin itu adalah orang-orang yang mengenal Allah? Wallahu a'lam bishawab. Apakah kemudian Brahmana adalah orang yang suci atau Nabi Ibrahim? Wallahu a'lam bishawab. Tapi secara akademis kita tentu tidak bisa memaksakan pendapat, tapi kita hanya bisa mencari tahu dari literasi-literasi yang kita gali dan kita baca. Dalam Islam kami diperintahkan kepada kalian untuk mencari kesamaan dalam arti kita kalimatus sawa. Kita ambil kalimatus sawa. Kalau kalian ternyata sudah diberitahukan Tuhan itu satu, lalu kenapa menyembah kepada selain Tuhan yang satu itu? Sebenarnya itu yang coba kita lakukan dalam upaya dialektika lintas agama ini. Begitu, brother. Bentar, Ya. interupsi lo. Bentar, interupsi lo. Sontoloyo, diam lo. Loya Sontoloyo ni ngomong dia ni. Aku ni Kok ada gini-gininya, Abah? Tenang, Abah Lot, tenang, Abah Lot. Enggak lah, Pak Kudi dah masuk Johor. Aku pamit lo, aku nak pamit soalnya. Pak Kudi dah masuk Johor ni ya. Okey, Siap, kawan-kawan. Sontoloyo, Pak Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loya Sontoloyo, Siap. jangan ngegas. Gus Siap, Romli, Loya Sontoloyo. Gus Romli ni Loya Apa? Sontoloyo. Ih, Kau nak tahu? guru aku. Kau Jangan nak- bilang guru kau aku. nak tahu Bukan cerita? orang. Begitu, Uni Rifa. Kau nak tahu cerita? Sebutan bagi orang yang amit-amit loh. Menurut beliau itu orang yang amit-amit. Senjatanya lemah. Oh, yang kemarin itu. Yang kemarin itu. Saya ini bukan Dah. Sontoloyo. Assalamualaikum. Kau pamit. Dah. Udah, jangan Jangan panjang salah lagi. paham. Dah, Ya, jangan ya, siap, panjang-panjang. Kita dua, Oh, kita jangan, rahsia kita aja. Ya. Kita Jangan rahsia gitu, kita. nanti orang salah Siap. paham. Jangan Siap, gitu, nanti orang salah paham. Enggak, Nggak mau lah aku, guru aku dibilang Sontoloyo Oh, depan enggak, aku, enggak. aku tabok nanti. Enggak begini. Umi Rifa Bunyai dan Abafe izin begini. Dalam kajian kitab suci masing-masing agama itu yang saya baca dalam agama Hindu itu kitab sucinya terbagi ke dalam dua bagian besar, ya kan?
Nanti ada turunan-turunannya lagi, banyak lagi itu. Bagian besar yang, ya betul itu. Betul, Pak. Bagian besar yang pertama disebut dengan, betul. Bagian besar yang pertama disebut dengan suruti, ya kan? Yakni kitab yang berisikan ajaran langsung yang dari ini loh, dari pemahaman ini loh, Weda kan, diwahyukan oleh Sang Brahma, ya, kepada setiap rishi atau apa, atau santo atau santa, orang suci lah begitu ya, yaitu kitab suci Weda, ya kan? Betul. Ya betul. Benar. Oke, bagian yang kedua adalah semriti. Kalau tadi suruti, kalau ini semriti, yakni setiap tradisi. Kalau di kita ini apa, semacam as-sunnah ya, as-sunnah. Kalau di kita itu kauli, perkataan baginda Nabi, fi'li, perbuatan baginda Nabi yang kita contoh, dan takriri, persetujuan baginda Nabi. Nah, konsep semriti ini lebih cenderung kepada persamaannya tentang konsep as-sunnah. Ya, ada mengandung ajaran tentang apa, ucapan atau perbuatan atau tulisan ini dari seorang rishi atau orang suci, atau dari seorang acarya atau seorang guru, ataupun ajaran dari, ya ini yang tidak sama, dari sang avatar, reinkarnasi Tuhan. Itu yang pertama. Dalam kitab itu, sehingga tadi Abah menyatakan bahwa apakah ada di dalam apa, di dalam Islam itu konsep nama tentang Adam dan Hawa dan Nuh gitu. Ketika di dalam kitabnya panjenengan sendiri ada ini di dalam Upapurana. Nah, di dalam kitab Upapurana ini disebutkan bahwa Manu yang pertama itu namanya Shattarupa. Manu yang pertama itu Shattarupa adalah Adam, ya kan? Manu yang ketujuh setelah banjir topan besar itu adalah namanya umat Manu yang ketujuh ini apa itu? Setelah banjir besar makan hanya Manu. Benar, tapi Dan Manu yang ketujuh ini semua keturunannya dipanggilkan dengan tahap masa Kali Yuga. betul, tapi perbedaannya betul, kan? mungkin di nama, karena kalau kita kan nggak ada Di nama, betul, di nama Abahku, di nama tentang nama. Jadi sudah clear ya bahwa baik di Weda dan kitab-kitab turunannya, apalagi di Islam ya, apalagi di Perjanjian Lama dan Perjanjian ini baru di Bible katakanlah begitu, nama Manu yang pertama dengan Manu yang ketujuh itu ada dengan nama masing-masing. Bilisani kaumihi kan, dengan lisan kaumnya. Jadi Adam itu disebut Shattarupa, disebut Eva itu disebut Hawa, Manu ketujuh disebut Nuh, disebut Noah, disebut apa itu tadi ada namanya Manu ketujuh, kok saya ini jadi tidak ketemu lagi. Soal nama, soal penyebutan yang tidak sama. Itu apa? Silakan Abah bertanya, Abah V bertanya tentang keislaman. Nanti Bu Nyai Unirifa insya Allah akan menjelaskan, dibantu kita orang ini. Kita orang ini baik. muridnya Bu Nyai Rifa ini. Ada satu hal sebenarnya yang selama ini sangat mengganggu pikiran saya, benar-benar sangat mengganggu. Hal apa? Jadi tentang seperti ini. Ketika saya, tapi sebelumnya mohon maaf ya, jangan tersinggung. Mungkin ada agama yang lain, saya nggak tahu di bawah agama. Mohon maaf banget, tidak ada. Kalau bertanya is okay brother, kalau bertanya enggak masalah. Kalau di kita kan memang ada hal yang memang menurut saya sangat mengganjal, karena di kita kan memang apa ya? Kalau di Kristen mungkin harus percaya Yesus, kalau di Muslim mungkin seorang nabi ya, Nabi Muhammad, nah baru bisa masuk surga gitu ya. Kalau kita kan konsepnya karena kita punya kasih gitu ya, kita berbuat kebaikan. Nah, satu pertanyaan yang sangat-sangat mengganjal di hati saya adalah, apakah Tuhan setega itukah kepada kami orang-orang yang beragama Hindu ini? Ketika kami memang mengasihi, apakah memangkah Tuhan tidak ada tempat bagi kami? Dan apakah memang, apa ya maksud saya, apakah memang Tuhan memang seperti itukah? Itu pandangan agama yang lain gitu ya. Tapi saya mohon maaf ya, jangan marah, karena
ada hal yang mengganjal tuh, yang mengganjal bagi saya, apakah Tuhan sekejam itukah sehingga manusia yang berbuat baik pun dia tidak ada tempat gitu loh. Apakah Oke, ya? saya coba jawab itu ya. Pertanyaannya saya agak bingung. Sebelum ke Kiai Romli, saya coba jawab itu Siap, ya. Bunyai. Terima kasih. Siap, Bunyai. Ya, brother, satu hal yang harus Anda pahami, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang disembah oleh Kiai Romli dan umat Islam, itu adalah Tuhan yang memiliki sifat Ar-Rahman Rahim. Padahal itu hampir sama, tapi tidak sama sebenarnya, ada penekanannya. Semua makhluk Allah, jangankan Anda, cacing di dalam tanah saja mendapatkan rahmannya Allah. Apa buktinya? Mereka di dalam tanah saja bisa makan loh. Apalagi Anda. Iblis saja mendapatkan rahmatnya Allah, rahmannya Allah, apa itu? Dikabulkan mintanya. Iblis saja meminta dikabulkan. Siapa Anda? Anda manusia, lebih mulia dari iblis. Masalahnya Anda minta nggak? So kalau Anda nggak minta, kenapa harus diberi? Kan begitu. Pernah nggak Anda bicara kepada Tuhan pemilik alam semesta tanpa menyebut nama? Berikan saya kebenaran itu. Itu satu. Ya, iblis saja meminta penangguhan waktu kepada Allah. Lalu bagaimana Anda bilang kebaikan? Kebaikan itu perspektif subjektif. Orang-orang LGBT akan mengatakan mereka baik. Para PSK akan mengatakan dia baik karena dia menghidupi anaknya untuk menjual tubuhnya. Ibu-ibu yang menjual ginjalnya demi anaknya nonton konser Korea opa-opa, dia bilang baik. Psikopat yang sedang mencincang-cincang korbannya, dia katakan itu baik. Baik buat dia. Baik seperti apa? Dalam Islam kami tidak mengenal baik, itu belum tentu benar, brother. Contoh saya tunjukkan kebaikan yang tidak benar. Ketika ada penjahat lari ke rumah saya, dikejar polisi, minta perlindungan saya. Baik nggak kalau saya lindungi dia? Baik. Tapi itu tidak benar. Maka dalam Islam adalah kita mengenal kebenaran. Kebenaran itu datang dari Allah. Allah yang tahu mana yang benar menurut Allah untuk kita. Maka Anda itu benar. Sekarang ini Anda benar. Apa kebenaran yang Anda lakukan? Bertanya. Anda sedang berusaha untuk mengambil sebuah buah yang Anda ingin makan. Caranya apa? Anda goncang dengan pertanyaan. Anda bertanya, pintu masuk ilmu itu ada 3 tempat. Ada 3. Empiris pengalaman Anda. Di sini azan zuhur, saya sebentar lagi mute. Yang kedua rasionalitas. Yang ketiga wahyu dari Tuhan. 2 itu antara empiris dan rasional. Kita sama-sama brother punya semua. Maka ketika Anda sudah mendapatkan rasionalitas dalam ilmu yang ternyata tidak bisa dibantahkan, lalu Anda tolak. Kenapa Anda katakan Tuhan jahat? Dalam Islam pun bahkan orang kafir yang baik dibalas oleh Allah di dunia, tapi akhirat mereka nggak dapat. Lanjut dengan Ustadz Romli, saya izin sholat zuhur dulu. Saudara Ya. silakan ngobrol santun dengan kiai saya, Ustadz saya Kiai Romli. Kiai Romli, saya oper handle saudara kita bangsa Ya, siap. Indonesia, haknya Siap, dan Bunyi. haknya mendapatkan ilmu Islam. Kewajiban kita menyampaikan. Semoga belum dapat hidayah. Terima kasih. Siap, Bunyai. Siap, Bunyai. Jadi Abah Kufe Indonesia, begini saja dulu, saya membahasnya secara logika dulu. Tadi panjenengan bertanya bahwa kok kejam amat Tuhan itu kan begitu, akan masukkan ke neraka macam-macam. Kalau pertanyaan itu dibalik, panjenengan kan paham dan yakin tentang Pancasrada kan, tentang konsep samsara, ya, atau konsep punarbawa, atau konsep reinkarnasi. Apa itu konsep reinkarnasi? Adalah kelahiran kembali seseorang yang ketika hidup sebelumnya adalah kurang, dalam tanda kutip, kurang berbuat bijak, sehingga dilahirkan kembali dengan derajat yang lebih rendah daripada manusia. Kan begitu konsepnya, kalau saya tidak salah, sehingga terlahir kembali sebagai dengan derajat lebih rendah dari manusia, itu kan juga siksaan. Nah, konsep pertanyaan yang sama saya kembalikan, kenapa Tuhan kejam lagi ya? Saya dilahirkan tidak sebagai manusia, dilahirkan sebagai apa begitu kan? Nah itu. Jadi pertanyaan itu pasti tidak berhubungan dengan konsep kemaha kasih sayangan Tuhan. Begini maksudnya. Tuhan itu sudah memutuskan,
segala sesuatu dalam ilmunya, dalam takdirnya. Saya pakai bahasa Indonesia ya. Apakah panjenengan nanti akan masuk surga, apakah kita akan masuk surga, apakah yang lain akan masuk neraka, itu sudah ditentukan dalam ilmu Tuhan. Tetapi karena keputusan Tuhan terhadap diri kita masing-masing itu tidak diberitahukan oleh Tuhan kepada kita, maka kita diberi pilihan. Hei hambaku semua, masuk Islamlah sampean semua. Kalau sampean masuk Islam, aslim taslam. Kalau sampean masuk Islam, pasti saya selamatkan, gitu loh. Kalau sampean tidak masuk Islam, ya pasti saya beri sifat saya, yaitu sifat adil, yaitu diadili nanti di neraka, gitu kan. Jadi bukti dari kasih sayang Tuhan itu banyak sekali. Misalnya, apa bukti kasih Tuhan? Adalah semua umatnya sejak zaman baginda Nabi Muhammad SAW ketika melakukan dosa atau pelanggaran atau bahkan tidak memeluk agama Allah, yaitu agama Islam, maka itu tidak serta-merta diberi siksa, tetapi siksanya nanti ditangguhkan di akhirat. Bisa jadi ketika di dunia itu si orang itu akan sadar dan memeluk Islam, gitu loh. Bisa jadi kalau tidak memeluk Islam ya nanti diberi keadilan Tuhan di alam nanti, bukan sekarang. Itu bukti kasih atau rahmannya Tuhan. Bukti dari rohimnya Tuhan, penyayangnya Tuhan adalah nanti khusus diberikan kepada orang-orang Islam saja di akhirat. Jadi banyak nanti orang-orang Islam di dunia ini tidak merasakan misalnya berbuat baik. Nanti ketika di akhirat dilipat gandakan perbuatan baik yang sekecil apapun, apalagi perbuatan baik yang besar, begitu apa. Ini konsep tentang rahman rahimnya kasih sayangnya Tuhan. Memberikan pilihan kepada kita, tetapi pilihan itu ada konsekuensinya. Kalau memenuhi pilihan itu dengan perintah Tuhan untuk masuk Islam, ya pasti diberi sifat rahmannya Tuhan, rahimnya Tuhan, yaitu diberi surga. Kalau tidak memenuhi perintah Tuhan itu, tidak memilih agama Islam, ya diberi juga sifat keadilan Tuhan, ya masuk di neraka. Begitu Abah. Silakan Abahku. V Indonesia. Iya Pak, terima kasih. Ya, geng, matur sembah nuwun, geng. Tapi memang ya selama ini sampai saat ini memang itulah yang mengganjal Pak di hati saya. Saya punya teman. Oh gimana? Punya teman kan, saya campur Iya. aduk teman-teman. Saya tanya sama mereka. Sekarang kalau saya percaya tanpa berbuat baik, apakah saya bisa mencapai apa yang kalian bilang itu Taman Eden surga? Dia bilang, oh tidak, tetap harus berbuat baik. Loh, kalau memang intinya tidak cukup percaya, harus berbuat baik, mengapa kami yang berbuat baik di ajaran kami percaya akan inkarnasi, kenapa tidak dapat? Kami juga percaya, tapi kami juga berbuat baik. Nah itu hal-hal ini yang membuat saya selama ini jadi bertanya-tanya gitu loh Pak. Apakah kita cukup percaya tapi berbuat baik? Yang satu bilang, ya nggak bisa, kamu harus percaya dan berbuat baik. Jadi kalau nggak berbuat baik nggak masuk, ya tidak juga. Nah itu yang mengganjal. Jadi maka tadi saya tanya, kalaulah memang Tuhan itu sangat baik, ya dan kita percaya gitu, masa Tuhan setega itu satu. Yang kedua tadi saya bilang, ketika saya bicara sama teman-teman, saya bilang ya kamu nggak cukup percaya bro, kan harus berbuat baik ya. Jadi intinya harus berbuat baik. Apakah berbuat baik itu sebagai intinya ya? Tentu iya kata dia. Ya kalau begitu mau ngapain saya harus repot-repot ikut kalian? Tuh saya juga cukup berbuat baik, udah selesai gitu. Jadi mau ngapain saya harus percaya salah satu agama yang lain? Saya bilang, kalau gitu nggak ada bedanya. Tuh kami juga berbuat baik kok. Hal yang sama yang kami lakukan sama kalian, saya bilang. Dia bilang berbeda bro, karena kalau kami ya dia jelaskan gitu kan. Dia bilang ya intinya kan tetap harus seperti itu kan. Saya bilang ya hal ini yang mengganjal hati saya. Saya bilang saya yakin Tuhan tidak sekejam itu sama kami. Saya yakin Tuhan pasti kita aja manusia punya hati nurani untuk mengasihi. Masa Tuhan nggak punya hati nurani untuk memberikan yang terbaik bagi orang yang layak untuk mendapatkannya apapun, walaupun nggak. Halo Abah, kok gak ada?
Halo Abah. Iya. Iya. Lanjut. Oh iya, Pak. Ada telepon masuk. Maaf, ada telepon masuk tadi. Ya, Iya. itu Pak. Jadi itu yang tadi saya maksudnya yang selama ini sampai detik ini yang saya apa namanya ya Pak ya seperti saya pikirkan dan saya renungkan gitu. Saya tanya sama teman-teman, saya bilang ya kan memang gak cukup percaya bro. Dia bilang memang lu harus berbuat baik ya kalau gitu ya. Ya sudah toh saya bilang saya cukup berbuat baik kok saya bilang. Ya tapi berbuat baik nggak bisa dapat tempat. Saya bilang loh kenapa? Saya bilang kalau kau cuma bilang cuman apa namanya harus percaya tapi nggak berbuat baik, kan kamu bilang nggak dapat tempat. Nih kami berbuat baik, apakah nggak ada pertimbangan kah? Apakah Tuhan nggak punya hati nurani, nggak ada pertimbangan kah? Saya bilang. Terus dia, ya teman-teman pada tertawa aja. Saya juga nggak ngerti maksudnya. Ya menurut saya sih memang Tuhan nggak akan sekejam itulah gitu kan. Kita aja manusia punya hati nurani untuk memberikan kita tahu siapa yang baik kepada kita. Pasti kita jahat pada orang yang baik sama kita, apalagi Tuhan gitu. Itu yang buat saya sampai detik ini masih bertanya-tanya gitu Pak. Sebenarnya apa sih yang dicari dalam hidup ini gitu, gitu loh Pak. Sebenarnya apakah gitu? Ya kurang lebih begitu. Ya bagus Abah F bagus. Boleh saya jawab ya? Ya. Oh iya Pak. Jadi, Silakan. jadi begini. Tuhan itu maha adil, maha bijaksana, maha membalas, ya kan? Seperti begini, apakah ada agama yang full mengajarkan tidak berbuat baik? Kan nggak ada. Hampir sebagian besar ajaran agama apapun pasti di dalamnya adalah anjuran untuk berbuat baik, ya kan? Nah, sehingga ditanyakan, kalau saya menganut berbuat baik, ngapain saya akan pilih agama? Itu kan pertanyaan bahaya itu. Jadi begini, Tuhan itu sudah memberikan pilihan kepada hambanya, semua hambanya ini. Hamba-hambaku, inilah agama yang benar menurut aku, gitu kan. Maka silakan sampean memilih agama yang benar adalah agama Islam. Gitu. Tapi Tuhan tidak memaksakan. Tidak ada paksaan dalam beragama, artinya, oh silakan kalau sampean tidak memilih agama yang benar, agama Islam, silakan nanti saya beri sifat adil saya. Ya, diberi sifatnya Allah juga. Sifat adil yaitu dihukum di neraka. Ya. Oh kalau sampean ikut agama Islam, aslim taslam. Oh saya akan beri sifat saya yaitu sifat saya salam, assalam yang menyelamatkan gitu. Nah, tetapi ada pertanyaan berikutnya, bagaimana orang yang berbuat baik sementara orang itu adalah bersifat atau belum memeluk agama Islam? Ya diberi ganjaran juga, diberi apa? Diberi penghormatan juga oleh Tuhan. Buktinya, oh itu Abah V dikenal berbuat baik. Ya itu aja pengakuannya, pengakuan dari manusia, dari Tuhan di dunia cuma. Misalnya seperti penemu konsep listrik, penemu konsep mesin, itu bagaimana tuh? Bagus itu dibagus dengan diakui perbuatan baiknya tetapi di dunia gitu loh. Jadi misalnya dianalogkan begini, orang yang berbuat baik selama orang itu adalah belum beriman, belum memeluk agama Islam, adalah perbuatan baik itu dibalas di dunia ini dengan pengakuan dari semua orang bahwa orang itu baik. Tetapi ketika di akhirat nanti segala perbuatan baik yang tidak dilandasi oleh keimanan, yaitu menjadi penganut agama Islam, maka perbuatan baiknya itu adalah sia-sia. Ini yang saya sampaikan ini juga berdasarkan logika, juga berdasarkan penafsiran Quran surat Al-Maidah ayat 5 dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan melalui jalur Al-Barra. Begitukah? Begitu Abah. Nanti saya terlanjur banyak lagi. Iya begitu Pak. Bah. Terima kasih. Siap. Ya. Mohon maaf jangan marah ya Pak. Saya enggak lah. Saya senang berdialog dengan ini. Ya.
Karena kalau Rahayu, berkah, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nih. Sedulur papat lima pancer. Weh. Iya, Kang Urip. Ayo Abah Fe. Pak Dituliman, Kang Romli, saya nyimak dulu. Siap, Kang Urip. Monggo Kang Urip. Saya Oh iya. Ya. relatif Abdullah Latif, masya Allah. Nggih. saya akan nambahin Monggo Bang. konsep beragama itu pertama itu adalah iman. Nah, betul itu. Kemudian yang kedua adalah akidah. Apa? Nah, ini ada dua. Ini untuk ibadah itu mengikuti Quran dan Rasulullah. Artinya pembawa wahyu. Nah, itu namanya hadis. Di dalam hadis itu diatur ibadah itu bagaimana. Nah, kalau semuanya itu orang-orang itu mengikuti dari kedua kitab itu, kitab Al-Quran dan hadis, itu akan tidak tersesat begitu. Karena mengikuti perintah dari Allah. Itu perintahnya Allah adalah mengikuti Quran dan Rasul. Nggih, Abah. Kalau kita beragu-ragu ini, Allah menantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Barang siapa yang meragukan atas Quran, tolong buatkan satu surat saja. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul terjaga. Itu sudah karena melalui penghafal Al-Quran itu sehingga terjaga kelangsungannya. Nggih. Dari saya, terima kasih. Monggo selanjutnya. Ya, Pak Romli, boleh saya nanya Pak Romli. Monggo apa Profesor Tuliman. Waduh, sayang lama gak jumpa jenengan Abah. Wah, kemana aja Abah Tuliman Corner ini? baik, Ya, gini. Iya. Ya, Pak Indonesia ya. Nggih. Jadi Allah itu perintahkan kepada manusia itu untuk menempuh jalan tauhid. Jalan tauhid untuk mengenal dirinya. Agar apa? Agar sadar diri, tahu diri, akhirnya menemukan fitrah dirinya. Nek Kang Urip itu pancernya, fitrah dirinya, kembali kepada fitrahnya. Surah Ar-Rum, surah 30, ayat 30. Allah menciptakan manusia berdasarkan fitrahnya. Tidak ada perubahan atas fitrah itu, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka harus cari jalan pulang. Nah, gitu kan? Nah, dan seharusnya juga manusia dapat menjadi pribadi yang sejati. Dalam Islam namanya insan kamil. Insan kamil. Tetapi sang pribadi atau insan kamil hanya dapat berwujud ya melalui raga manusia. Raga manusia. Dan jika masih ada jasad yang melekat, itulah kodrat yang merupakan sifat yang melekat pada sang pribadi sejati sejak ajali. Di Al-Quran itu di surah Al-Fatir surah 35 ayat 11,
surat 82 ayat 6 sampai 8. Namun pada sisi lain sejak awal Qadrati juga manusia itu menyandang sebuah sandangan, yaitu khalifah Fir'at gitu loh. Khalifah di muka bumi diberi amanah. Kamu khalifah Fir'at. Adam itu khalifah Fir'at. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 30. Nah, dengan paparan itu tauhid itu adalah tempat duduknya ilmu. Barang siapa yang ingin mengenal Allah, ya, tauhid itu mengenal tempat duduk ilmu harus pakai ilmu. Nah, ilmunya itu yang dipelajarin, dan manusia wajib hakul yakin. Bahkan yakin pun dibagi 3 kategori. Ada yakin bahwa Ka'bah ada, saya pernah lihat di TV. Saya terbang di atas Saudi Arabia, melihat ke bawah, ada orang tawaf, hakul yakin. Begitu saya tawaf lagi, cium Hajar Aswad, ya kan, tawaf 7 kali, ainul yakin bahwa Ka'bah ada di mata saya, terlihat kan gitu. Oleh karena itulah Al-Quran itu struktur tauhid. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang yang diberi ilmu. Masalahnya manusia di muka bumi mau ndak diberi ilmu sama Allah kan gitu. Makanya disuruh memperhatikan ayat-ayatnya, baik yang ada di alam semesta maupun yang ada di dalam diri manusia. Ada yang outer, ada yang inner kan gitu. Surah 29 Al-Ankabut ayat 49. Ibaratnya ya cahayanya 24 ayat 35. Nurun ala nurun, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis diberikan cahaya. Jadi memang proses begitu, apalagi kalau sudah usia-usia 40 ke atas kan begitu. Nah, pertanyaannya, sang pribadi itu senantiasa kembali menuju fitrah. Nah, itulah oleh orang Islam di bulan Ramadan kita disuruh membersihkan kan fitrah, kembali fitrah seperti bayi terlahir, surat 30 Ar-Rum ayat 30. Nah, untuk menjempuh jalan lurus mustaqim, yaitu jalan-jalan yang orang diridhoi, surah Al-Fatihah ayat 6. Nah, kemudian sang pribadi sejati atau sang urip. Nah, ini Pak Urip ya. Mula-mula tuh hidup dalam dimensi spiritual, ya. Alam ruh. Nah, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam jasad manusia. Ya kan, bergeraklah si jabang bayi di rahim ibu kita. Surat 32 As-Sajdah ayat 9. Kemudian seiring dengan jalannya waktu sang jasad menuju bentuk yang sempurna. 2 kuping, ada mata, ada telinga, ada tangan, sempurna karena makhluk yang sempurna. Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, surah nomor 23 ayat 12 sampai 14. Dan ketika kemanusiaannya ya melalui sudah matang, ya kan? Deketin 9 bulan ya. Setelah sang pribadi itu mempunyai sandangan kehormatan lagi, yaitu diberi oleh Allah nafsu mutmainnah ya, dan gitu. Mohon maaf Abah Turiman Corner mungkin lebih dipersingkat ya permintaan netizen di bawah. Iya ya. Nah ya itu. Nah artinya kita di guidance. Jadi Quran itu di guidance manusia. Makanya kita Quran itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi Quran untuk seluruh manusia. Begitu. Sip. Karena dia udah siap. Lintas dia. Apapun dia keyakinannya, bagi yang yakin, yang nggak yakin nggak usah dipaksain kan gitu. Matur suwun Abah. Matur suwun. Mungkin yang lain juga gantian ya. Monggo silakan yang lain. Matur suwun loh Abah, ilmunya bagus banget ini. Abah Turiman Corner. Iya, monggo yang Pak D Turiman, laras betul itu Pak D. Ya, saya ambil alih. Terima kasih ya Romli. Bentar. Sudah ada Halo, ini Rifa, ya Bu Nyai. Ya. Silakan Bu Nyai. Ya, Uni. Ya, saya sapa dulu ya. Saya sapa dulu yang baru masuk. Terima kasih Uni.
Ya bentar Pak, sebentar Pak. Nanti saya kasih kesempatan bicara. Oke, saya sapa dulu yang sudah masuk. FE sebelumnya, sebelum saya sapa yang lain. FE kalau ingin bertanya silakan bertanya tentang Islam. Ada kiai Ya. saya di sini. Untuk Kebetulan saya suara saya terakhir. sedang habis. Ya, sekali Sebentar, terakhir sebentar aja brother. saya mau tanya Izin sekali. saya untuk menyapa saudara-saudara yang lain dulu ya brother. Ya, ya. Oke, Evangelion, Muslim atau non Muslim? Ya uni monitor uni. Muslim atau non Muslim brother? Kristen uni. Oke, standby untuk bertanya ya brother. Bapak aku Allah ini Muslim atau non Muslim? Loh, saya itu muslim udah terdeteksi. Enggak, saya tidak bisa mendeteksi Pak. Saya bukan Tuhan. Maaf Pak. Saya bertanya karena saya nggak tahu. Dijawab saja Pak, Muslim atau non Muslim? Muslim. Ya udah nggak usah ngamuk-ngamuk Pak. Ya, apa Abdul Latif? Saya nggak. Pak, saya nggak lihat muka Pak. Saya orang bisa ngaku-ngaku Muslim Pak. Saya memverifikasi dulu. Kalau Bapak tidak suka, Bapak nggak apa-apa nggak di sini. Jadi verifikasi Kang Urip, penjenengan Muslim. Ya saya Cuman kan baru hanya- masuk. Saya nggak tahu. Saya baru masuk. Ya Allah, ini saya turunin nanti orang-orang inilah. Jangan pancing saya lah. Saya lagi nggak enak badan nih. Saya cuma nanya doang loh. Apa sih sulitnya? Kan saya baik-baik nanya. Kecuali saya nanyanya kasar, kurang ajar gitu. Kecuali saya nih nggak sopan nanyanya. Wajar saya mempertanyakan tamu-tamu saya di sini karena kita nggak mau terjadi kesalahpahaman. Ya, nggak dengar-dengar teman-teman semua yang ada di bawah ya. Teman-teman tahu bagaimana saya kan? Saya adalah orang yang akan mempertanyakan tamu-tamu saya. Kenapa? Tempat ini diskusi lintas agama. Ya, saya di sini bertanya. Walaupun orang tua, siapapun kalian naik ke komal saya, harus saya tahu siapa antum. Oke? Saya nggak mungkin memberikan tempat orang bicara sementara saya nggak kenal, nggak tahu. Saya galak memang, saya galak. Ini room ini tanggung jawab saya kepada Allah, nggak sembarangan. Kalau saya memberikan tempat orang-orang yang tidak punya kapasitas bicara agama, saya dimurkai Allah. Makanya saya tanya, antum siapa? Ketika saya bertanya sebagai pemilik room ini, kewajiban antum itu menjawab. Kalau tidak mau hengkang dari room saya, kan begitu. Saya lagi nggak enak badan soalnya. Saya tanya baik-baik, kecuali saya kasar bertanyanya, nggak sopan. Orang Kristen saja di sini saya perlakukan baik kalau mereka sopan. Oke, Pak Abdul Latif, ini Muslim ya? Muslim. Oke, Pak Abdul Latif tahu room ini diskusi lintas agama ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, Iya, tanyakan. Kita prioritaskan saudara-saudara kita yang non Muslim untuk naik ke komal saya ya. Ya. Biar kita lebih Sementara- mengedukasi saudara-saudara non Muslim untuk bertanya. Ya, oke. Baik, suara saya soalnya kecil Pak. Jadi kalau saya ngomong berkali-kali itu susah saya. Ya, oke Pak Abdul Latif standby dulu. Saya sementara standby. Iya, standby dulu ya Pak. Oke. Oke, minta maaf ya Pak. Saya tidak tahu siapa orang yang naik ke komal saya, makanya saya bertanya. Karena suara saya kecil. Oke, Sudah dimaafkan sebelum minta maaf Teh Uni ya. siap Pak Aku. Monggo, lanjut, Soalnya Pak. suara saya lagi kecil Pak Aku. Jadi saya tuh susah bicaranya. Oke. Saya mau menyapa dulu kepada yang Muslim standby. Karena ada Yai Romli di sini, kita kasih kesempatan saudara kita yang belum mengenal Allah, belum mengenal Islam untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dulu. Yang Muslim standby nggak apa-apa. Kalau ada yang ingin disampaikan nanti saya kasih waktu bicara. Tapi saya memprioritaskan teman-teman non Muslim. Oke. Ini sorry ya, tata keramanya adalah saya yang atur di sini. Tata krama saya itu keras, tegas. Kalau kalian nggak suka, tinggalkan room saya. Saya nggak minta kalian untuk nonton di sini kalau kalian tidak suka dengan saya. Bukan saya sombong. Saya tuh suaranya lagi kecil. Kalau saya bertanya, saya minta mohon untuk dijawab. Bang Jago ini tadi udah ditanya ya, Muslim atau non Muslim? Oh, saya Muslim. Belum ditanya. Oke. Oke, sebelum orang Kristen non Muslim yang bertanya dulu, biar saya kasih kesempatan dulu yang Muslim ini bertanya satu-satu pertanyaannya. Oke, Pak ini dulu deh, Pak Abdul Latif dulu menyampaikan apa yang disampaikan Pak Abdul Latif. Pak Abdul Latif monggo. Pak Abdul Latif. Oke, Pak Abdul Latif, saya tunggu sampai jeda dari handphonenya ya. Pak Aku, silakan Pak Aku. Ada yang mau disampaikan? Suara saya lagi nggak ada ini, brother. Jadi jangan biarkan saya berkali-kali.
Silakan Pak Aku, ada yang mau disampaikan? Monggo. Ya sebenarnya itu simpel ya, unik ya. Semua surat dibaca pakai Bismillahirrohmanirrohim kan gitu nih ya. Bismillah itu yang menyebut itu kan manusia, Uni. Berarti manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini mengucap nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti harus menerapkan sifat welas asih itu kan dalam diri manusia dengan perbuatan tau nih. Nah selanjutnya tinggal baca suratnya apa. Oke, Kalau udah lanjut diperbuat, Pak Aku, nah, Pak di Aku, situ aja. izin Pak Aku. Monggo. Pak Aku, room ini room dialektika lintas agama. Kita berikan pemahaman kepada saudara kita yang non muslim yang ingin tahu. Kalau tentang Islam, jangan di room ini. Kita punya room internal, ada tempat ya Ustadz Wafi ya. Kalau masalah internal jangan di sini. Kita lebih ke bagaimana cara memberikan edukasi kepada teman-teman kita non muslim. Judulnya Bapak bisa lihat ya, Nonis bertanya. Judulnya itu jelas besar saya pampang. Nonis bertanya, artinya non Islam bertanya. Nah, jadi kalau Bapak ada yang mau dijawab dari pertanyaan teman-teman non Islam, silakan Bapak jawab. Saya akan berikan tempat untuk teman-teman non Muslim. Bapak ada yang mau disampaikan lagi terkait pertanyaan saudara kita yang dari Hindu tadi, Bang V, silakan. Ada yang mau dijawab, Pak? Oke, Pak ya, saya izin. Ada yang mau dijawab Pak? Saya baru masuk lagi nih. Oke, Pak Abdul Latif, monggo. Pak Aku, saya izin untuk turunkan ya, karena kita akan mengedukasi teman-teman non Islam. Karena room ini untuk teman-teman non Muslim mendapatkan edukasi untuk orang-orang non Muslim. Yang Muslim kalau ingin pendalaman agama Islam, nanti masuk room ya Romli dan Ustadz Wafi. Ini room tempat non muslim mendapatkan ilmu tentang Islam. Oke. Siap, Bunyai dosen siap 86 Bunyai Oke, dosen terima Unesa. kasih. Salah satu narasumber kita ya Romli standby ya, beliau akan Standby terus. dan Pak Turiman bersama Pak Turiman akan memberi kajian kepada teman-teman non muslim. Pak Aku izin saya turunkan ya. Terima kasih atas masukannya. Semoga sehat walafiat. Mohon maaf atas kilaf-kilaf dan salah saya. Siap. Oke Pak Abdul Latif, ada yang mau disampaikan jawaban untuk teman-teman kita non muslim? Oh ya, tadi apa ya? Saya tinggal sebentar tadi. Enggak, Pertanyaannya maksudnya apa? tadi Bapak di sini saya juga nggak tahu, saya baru kembali lagi dari sholat zuhur. Bapak ada yang mau dijawab dari pertanyaan saudara Kristen kita, mau ditambahkan argumennya dari pihak muslim, pendalaman Islam kepada teman-teman kita non muslim. Di sini ada saudara Oh, kita iya. Hindu dan saudara Kristen. Iya ya. Ya pertama yaitu pertama adalah untuk memahami masalah keimanan bahwa Allah itu Esa. Ini pertama. Jadi Tuhan itu satu, hanya satu, yaitu Allah. Kemudian yang kedua ada utusan. Utusan itu Rasul. Rasul itu Muhammad. Itu yang sebagai dasar, sehingga ada istilahnya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Nah ini Rasulullah itu adalah uswatul hasanah, contoh yang terbaik gitu. Jadi kita kalau menyangkut masalah uswatul hasanah itu ada akhlak, ada bermacam-macam di situ. Nah disitulah kita akan bisa diterima oleh Allah, dan Allah itu memberikan dua, yaitu kewajiban dan ada larangan. Kalau yang mengikuti kewajibannya akan masuk surga, dan larangannya, kalau melanggar larangannya akan masuk ke neraka.
Saya kira itu saja dulu dari saya. Mungkin yang lain, mungkin saya ada yang manggil saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abdul Latif. Semoga netizen di bawah memahami apa yang Bapak maksud. Oke, Pak Abdul Latif, izin saya turunkan karena kita di sini Ya. tempat diskusi lintas iman dan umat Islam di bawah. Izin ya, saya selalu sounding. Ini Monggo. room dialek lintas agama. Yang naik ke sini silahkan beri edukasi kepada saudara-saudara kita non-muslim. Kalau antum ingin belajar, belajarlah seperti saya, kuliah, pondok pesantren, tanya ulama, oke? Kalau antum ingin mengajarkan, saya kasih tempat. Saya kasih tempat dengan ilmu antum, silakan berbagi. Tapi dengan catatan, room ini punya aturannya. Aturannya saya yang buat. Ya. Kalau Yesus Tuhan di hari Sabat, kalau Rifa adalah Tuhan di komal ini. Aturannya apa? Kita memaparkan ilmu kepada kawan-kawan kita non-Islam. Ya, terima kasih banyak buat para syekh-syekh saya, ulama-ulama saya yang mungkin saja berilmu tapi mungkin tidak bisa di komal ini. Kenapa? Karena antum terlalu berharga untuk berhadapan dengan seger-seger gitu ya. Baik, Evangelion, Bang Jago terakhir nih. Sebelum ke Evangelion dan saudara kita yang Hindu. Bang Jago, apa yang mau disampaikan? Monggo. Bang Jago, turun ya Bang Jago ya. Udah Iya, ada yang disampaikan. Oke. Oh, nggak ada. Saya mau Oke. dengarkan ceramah aja. Nggak Di ada. bawah ya Bangku. Besok-besok kalau Oke, dengan di bawah oke, dulu oke. ya Terima Bangku. kasih banyak sudah hadir, ya. Saya ini galak banget loh. Oke, dilanjut. Ya Romli, silakan dipersilakan saudara kita yang dua ini bertanya tentang Islam. Saya mau berbaring. Terima kasih. Diatur Komal. Bang Jibril, tolong Bang, bantuin aku mau rebahan. Oke. Pak Turiman, ya Romli guru-guruku izin untuk rebahan. Silakan dilanjut. Edukasi. Bunyai sebentar Bunyai. Ya, Bunyai Pak Yai. dosen Unirifa. Ini kok belum di live kan di Unirifa Mau TV? Ini Belum live di tempat lain, tapi saya itu premier. Itu nanti malam atau besok biasanya saya ulangi lagi. Jadi biar mereka fokus di TikTok. Nanti ketika mereka ingin nonton siaran ulangnya di Riva MOW. Begitu ya, Romli. mohon Biar mereka nanti tidak saya pindah-pindah. dikirimin jenengan, saya kirimi foto nanti, foto buku itu nanti ya. Siap. Bantu mereka Siap. ini Yai, Evangelion dan V Indonesia. Bantu. Mana tahu Oke, wasilah monggo, Yai beliau mengenal Allah. Silakan. Masya Allah, Aku Masya Allah. kembali ke pembaringanku. Ya. Ya, Ya, baring dulu, Bu. Romli, maaf ini saya jam 1 ada rencana mau jalan. Oh ada tugas ya, ada kerjaan. Tapi ada Ya. satu pertanyaan terakhir kali sama Nggak Abah FE, monggo. gitu. Masih Monggo, berkenan monggo. Pak untuk Oh berkenan banget, ada bangetnya kok. Pak, sebenarnya menurut pandangan Muslim itu apa yang diinginkan Sang Pencipta bagi manusia, Pak? Itu pertanyaan terakhir saya. Apa yang Sang Maha Kuasa tuh maunya apa dari manusia sebenarnya gitu? Apa yang diinginkan dia sih sebenarnya gitu? Terima kasih, Pak. Menurut Ya. pandangan Muslim gitu. Terima kasih. Saya dulu atau yang lain dulu biar adil, nanti kan saya Pak Romi dulu. Hah? Pak Romi dulu. Monggo Pak Oh Romi. saya dulu. Ya. Jadi begini ya. Dalam ayat Quran surat Thaha ayat berapa itu? Innani anallah fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Sembahlah aku, kan begitu. Nah, itu diperjelas oleh hadis qudsi. Ini saya bahasanya saya permurah, tetapi tidak keluar dari kaidah begitu Abah FE. Jadi begini, dalam hadis qudsi itu Abah FE. Firman Allah yang disampaikan kepada baginda Nabi, tetapi redaksinya diserahkan kepada baginda Nabi. Kalau Al-Quran itu baik redaksi maupun maknanya itu adalah sepenuhnya dari Allah. Jadi dalam hadis qudsi itu disebutkan begini, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtul khalqa fa bi'arufuni. Di sini ada namanya Unirifa ini, an u'rifa. Jadi gini ya. Jadi adalah aku Allah dalam perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku Allah berkehendak agar aku ini dikenal, maka aku menciptakan, menjadikan makhluk.
menjadikannya dengan apa? Dengan ku, ya, agar makhlukku itu nanti mengenalku, begitu kan. Jadi tujuannya Allah itu adalah untuk dikenal, dan kita sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan seluruh manusia dan seluruh jin dan seluruh manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi, menyembah kepadaku. Jadi tugas kita adalah menjalankan perintah Tuhan pencipta semesta alam, yaitu menyembah, beribadah kepadanya saja, menjalankan perintah. Itu saja Abah Kufe Indonesia. Jadi sebenarnya tujuan Sang Maha Kuasa kepada manusia itu supaya kita mengenal Dia gitu Pak, intinya. Betul. Nah, betul panjenengan semoga segera mendapat hidayah ini. Bagus panjenengan ini. Bagus Abah Fe. Ya, kapan-kapan dialog lagi. Bagus panjenengan ini sudah ada sinar. Ya. Baik, baik. Halo? Ya, siap. Pak. Baik. Oke. Nggih, Pak. Nggih, Abah. Terima kasih Ya, banyak Pak. Nggih, matur sembah nuwun Abah Fe Indonesia. Matur sembah nuwun. Ya, Pak Pi begitu. Jadi sebelum Pak Pi nanti meninggalkan tugas, ada quote, ada kata kunci untuk Pak Pi, ya. Nah, berpikir benar itu baik, berpikir tepat itu lebih baik, tapi akan lebih baik lagi berpikir benar dan tepat, karena berpikir benar dan tepat berpikir dengan mata hati. Nah, kalau mata dengan kolbu nggak connect berarti konslet, kan gitu loh Pak. Nah gitu. Itu. Nah, jadi mana yang mau diinstal ulang, yang mananya gitu loh kan, gitu ya. Ya kan? Hardware-nya wahyu yang diwahyukan sudah jelas itu terstruktur. Al-An'am ayat 114 firman 6. Tapi ketika kolbu manusia ini sering berbolak-balik gitu loh, ya kan gitu. Maka dikenalkanlah pedoman, huda linnas, supaya jalan balik pulang, jalan pulangnya orang belasa uriping gitu loh Pak Pi. Nah, jalan pulang dengan mengenal dia, mengenal diri yang outer, ada yang inner, kan gitu. Karena manusia diberikan akal, kecerdasan, akal. Yunus surah 10 ayat 100, ku berikan akal, ya kan? Silahkan digunakan akalnya untuk mengenal, mengikrok, membaca, ya kan? Gitu. Seperti Diringkas Pak dosen. Pak dosen, biar nggak terlalu lama Pak dosen, biar beliau nggak bosan mendengarkan kita. Maksudnya gitu, diringkas. Ya. Tugasnya mengenal, dengan mengenal sadar diri, tahu diri, akhirnya menemukan fitrahnya lagi seperti bayi terlahir begitu. Nah, surah 30 ayat 30 itu kembali ke fitrah lagi gitu. Begitu Pak Pi. Iya, terima kasih banyak udah dibantu. Terima kasih Pak Romli. Nggih, Abah Fe. Dari Abah Fe Indonesia. Ya. Kapan-kapan saya senang dialog dengan panjenengan ini. Kita semua. Saya senang Baik, ya. Pak, terima kasih. Selamat siang. Uni jangan marah ya kalau saya tanya-tanya lagi. Saya Enggak marah Bang Fe, Masya Allah. Bang Fe dengarkan saya. Room ini Bang Fe, saya, halo Bang Fe. Bang Fe, room ini memang saya dedikasikan tempat edukasi untuk teman-teman non-Islam. Maksudnya adalah room ini betul-betul spesial. Saya sendiri belajar untuk mengajarkan kalian teman-teman non-Islam. Nah, karena saya sekarang lagi nggak enak badan, saya ada kiai saya di sini, ada guru-guru saya, maka insya Allah apa yang mereka jawab itu saya pun dapat ilmu dari mereka, Bang Fe. Ya, semoga apa yang dijawab oleh guru-guru saya tadi itu bisa Bang Fe pahami. Yang penting Bang Fe paham dulu. Kemudian nanti bisa lagi Abang bertanya lagi. Kalau memang ada sanggahan, kita bersedia kok untuk disanggah. Karena saya sendiri mahasiswi Bang. Jadi saya lebih senang untuk kita adu argumen. Itu bukan berarti kita bermusuhan. Itu bentuk kalau kita manusia. Bahwa kita manusia ini memang harus beradu argumen. Kalau Abang tidak kritis, Abang beda, bukan manusia, tapi Abang botol kecap. Ya, karena kita bukan botol kecap. Kita diperintahkan untuk bertanya,
untuk mengkoreksi, untuk memvalidasi, untuk mengkonfirmasi. Ketika abang bertanya kepada kami umat Islam, itu adalah hak Anda, itu sebenarnya hidayah dari Allah. Naik ke Komal ini pun saya menganggap bahwa Anda sudah diberi hidayah oleh Allah. Tapi kemudian ketika akal Anda bekerja, hati nurani bekerja, maka pilihanlah yang akan menentukan Anda menerima atau tidak, Anda ingin melanjutkan atau tidak. Mungkin begitu Bang Fe, tapi saya mengucapkan terima kasih saudara saya Hindu naik ke Komal saya bertanya, dan semua pertanyaannya adalah pertanyaan yang menambah wawasan buat kami pribadi sebagai seorang muslimah dan muslim. Terima kasih banyak by the way sudah bergabung bersama kami. Semoga kami lebih banyak lagi mendapatkan ilmu. Abang Fe juga semoga diberi hidayah oleh Allah. Begitu Abang Fe. Terima kasih. Salam sejahtera semuanya. Selamat siang. Siang. Selamat Oke, siang. boleh menambahkan dulu nih Ya monggo. tentang Islam. Nah, memang kan tadi dijelaskan sudah di surat Toha ayat 14, innani anallaha la ilaha illa ana fa'buduni, dan konsepsi Islam itu sangat jelas dan terukur. Agama Islam itu dari konsepsi teologisnya seperti apa, bahwa untuk disembah, konsepsi ibadahnya. Nanti kelanjutannya dari ayat tersebut adalah fa'buduni wa aqimis sholata lizikri. Jadi sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dalam sholat, ketika kita sholat yang benar, apa yang terjadi adalah konsep muamalah. Kita harus berbuat baik. Ketika sholatnya benar, khusyuk, itu akan mengaplikasikan sesuatu perbuatan baik, membentengi kita dari perbuatan yang mungkar. Di situ jadi konsepsi dari Islam itu sangat jelas, terukur, dan jelas, jujur, seperti itu Pak siapa namanya, udah turun ya. Nggih, seperti itu. Oke, makasih Mbak Ida. Silakan dilanjut Evangelion, silakan bertanya. Di sini ada Yeromli. Yang non Islam silakan naik, mumpung ada Yeromli. Saya menemukan suatu tulisan lah. Tidak apa-apa, beliau sudah turun, tapi ini kan ada live-nya nanti. Dalam satu tulisan tentang Aitreya Brahmana, yaitu berisi tentang ajaran kebaktian terbesar, yaitu Raja Suya. Nah, kebaktian terbesar tentang Raja Suya ini memang berkaitan dengan korban soma. Ya, apa korban soma itu? Di dalam kitab Shatapatha Brahmana ayat 2, 3, 1 dan 5 disebutkan berikut. Matahari sudah pasti akan tidak terbit bila mana sang imam atau sang rishi tidak melakukan korban. Ini kan sebentar lagi hari raya korban. Tentang udhiyah ini, korban. Ada kaitannya ini dengan kitab-kitab agama yang lain. Di samping korban soma itu yang kita kenal dengan Shatapatha Brahmana itu, ada juga korban yang berlaku pengorbanan kepada hewan, penyembelihan hewan ya. Tetapi mohon maaf karena di sini adalah hewan yang dimaksud adalah hewan kuda, yaitu dikenal dengan konsep Aswamedha. Jadi korban dari ajaran Vedanta yang saya baca ini adalah korban kuda. Itu kan ada benang merah ini hari raya Idul Adha ini. Demikian dulu Unirifa dan lain-lain, monggo jelaskan. Ya, makasih. Silakan Evangelion, fokus kamu bertanya seumur hidup sama Ustadz Ramli, silakan. Ya nih, siap. Ustadz Ramli ya, Romli. Siap abang. Ya. Gimana abang? Mau bertanya nih Ustadz. Geng. Kemarin saya lihat di YouTube itu ada Ustadz Budi Asali itu berdebat ya Ustadz ya. Itu mengatakan tentang surat Al-Quran itu Al-Ahzab yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad itu Pak Ustadz. Geng. Itu maksudnya bersolawat itu apa Pak Ustadz? Tanya Pak Ustadz ya. Iya, nggak apa. Iya,
Jadi bisa langsung dijawab, Umi. Ya silakan Pak. Ya. Jadi Romli jawab Unggulion. Kalau lebih bagus itu semua pertanyaan tentang Islam ya. Tapi kalau pertanyaan nanti berapa istri ya Romli nggak usah kau tanya-tanya ya saudaraku. Udah, aman Umi, aman. oh tenang. Iya. Oh kok ada begitunya nanti? Apa tanya istri saya aja? ya apa namanya? Dalam memahami ayat-ayat Quran itu ada kaidah namanya siyakul kalam. Apa siyakul kalam? Itu kaidah sesuai dengan konteks pembahasan. Jadi tidak semua kata-kata itu artinya adalah sama, melihat konteksnya, kan begitu. Itu maksudnya siyakul kalam. Demikian juga tentang Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi bahwa pertama dulu, Allah memerintahkan sesuatu itu jarang dan hampir pasti tidak pernah Allah melakukannya sendiri kecuali bersolawat ya. Karena apa? Bersolawat kepada Nabi dilakukan Allah sendiri sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kepada baginda Nabi. Jadi artinya Allah bersolawat kepada baginda Nabi itu dengan makna pemberian rahmat dan berkah, itu ya, secara terus menerus kepada satu-satunya makhluk yang dicintainya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Sedangkan pemberian solawat yang dilakukan oleh malaikat dalam ayat ini bermakna apa? Penghormatan dan permohonan ampun kepada Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti itu kok dimohon ampunkan berarti baginda Nabi itu melakukan dosa, ya tidak. Jadi itu penghormatan malaikat agar baginda Nabi kan sudah terjaga dari konsep dosa, tetapi tidak terjaga dari konsep salah, ya kan? Karena salah itu bersifat kemanusiaan. Makanya mohon ampun itu bukan berarti baginda Nabi berdosa, tetapi mohon ampun itu adalah penghormatan dari para malaikat. Sedangkan sholawat yang dilakukan oleh kita itu kebalik. Kita ini akan mendapatkan apa? Ribon. Ribon itu kalau dalam bahasa Maduranya tampias. Tampias itu efek balik. Kita mendoakan baginda Nabi seperti kita memberikan air dalam jeding atau apa itu, jeding kolam yang sudah penuh. Ya, tumpahan airnya itu yang akan kita terima. Kalau dalam suatu hadis dijelaskan bahwa siapa saja yang membaca solawat kepada baginda Nabi, maka Allah menghidupkan baginda Nabi untuk membalas solawat orang itu. Dan disebutkan oleh baginda Nabi bukan hanya kita. Misalnya saya berkata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka baginda Nabi SAW menjawab, ya Allah berilah juga sholawat dan keselamatan kepada Romli bin siapa, ayah saya, begitu. Jadi itu bentuk dari kedermawanan baginda Nabi ketika diberi sholawat, diberi doa, akan membalas dengan yang lebih besar dan lebih baik. Ini penjelasan ini silakan dibaca dalam banyak kitab tafsir, misalnya tafsir Al-Wajiz dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan lain-lain. Silakan. Terima kasih abahku. Abah siapa itu? Angelion, kabar baik. Lanjut. Ya Ustadz, makasih Ustadz penjelasan. Oke. Matur sumanun Abah, Gus. Ya berarti kan kalau kita umat Islam bersolat kepada Nabi nanti akan kembali kepada orang Muslim gitu ya Pak Ustadz ya?
Iya, iya betul itu lebih bahkan kembalinya dari baginda Nabi itu susu. Ngerti susu? Lebih. Lebih ya Oke disebut. oke oke pasti. Ya, siap, siap. Penggalian, betul. Sama dengan kita tatap layar di akunnya Umi Ripa kan tatap layar tuh sampai pas batas itu kembali lagi ke kita gitu. 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 Gitu tatap layar. Gitu. Coba kalau Angelion tatap layar kan di akunnya TikToknya Uniripa tatap layar sampai penuh tuh kan nanti udah sampai itu lepaskan kembali lagi ke kita. Nah, saling menguatkan. Nah, dia menguatkan syafaat begitu. Begitulah teknologinya sudah diaplikasikan di TikTok itu. Begitu Angelion. Kalau nggak percaya ya buktikan aja tap-tap layar itu. Nanti TikTok saya eksis dan TikToknya Mbak Ripa kuat begitu kan gitu. Jadi begini ya, begini mohon izin apa? Bukan Jadi dalam disamain, kitab itu kan Iya, itu iya. kan contoh Jibril. Eh, itu contoh. Nah, Ya, ya sudah. kan Abah bisa. Tuliman, mohon ini saya menemukan suatu dalil yang mungkin dipertanyakan oleh. Sebelum dipertanyakan kita jawab dulu. Jadi Asy-Syaikh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu alaihi, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh, laisa lihajatihi ilaiha, bukanlah karena kebutuhan baginda Nabi kepada solawat itu, bukan, ya kan? Wa illa fala hajata ila salati al malaikati ma'a salatillahi alaihi. Bila seandainya baginda Nabi membutuhkan solawat itu, terutama solawat dari kita umatnya, maka tidak ada kebutuhan terhadap solawatnya malaikat dan solawat yang bersamaan dengan solawatnya Allah kepada beliau. Karena apa? Solawatnya Allah dan solawatnya malaikat kepada baginda Nabi sudah sangat-sangat lebih, sangat-sangat apa ya, tidak terukur. Ya begitu kan? Jadi wa innama huwa liidhari ta'zimihi kama anna Allah ta'ala aw hajaba alaina dzikra nafsihi wa la hajata lahu ilaihi wa innama huwa liidhari ta'zimihi minna syafaqatan alaina liyuthibana alaih. Wah, ini memang enggak ada ininya ya. Jadi solawat itu hanya untuk menampakkan apa? Pengagungan kepada beliau, kepada baginda Nabi. Menampakkan pengagungan saja. Pengagungan itu disertai dengan kecintaan itu baik oleh Allah, baik oleh para malaikat, apalagi oleh kita, gitu loh. Sehingga Allah memerintahkan kita umat muslim ini untuk mengingat zatnya Allah, sementara Allah tidak memiliki kebutuhan untuk diingat. Itu maksudnya. Jadi as-sholatu lidzikri gitu kan, bersolatlah untuk mengingat aku, itu adalah perintah Allah.
terlalu tinggi apa gitu ya kan. Yang standar-standar aja. Ini pun nanti habis lebaran ada kenaikan setelah promo. Gue bilang sama Ustadz, nggak usah lewat dari 150 ya kan. Benar nggak? Orang-orang kan jual 300. Kita nggak usah. Kan kita nggak mencari keuntungan kayak mana kali ya kan. Ya cuman apa? Yang penting ada pakai beli pesawat gitu, nggak usah terlalu lebay kali. 300.000, ada yang 400 malah. Kita cukup, saya pesan sama pabrik, produk saya jangan dirubah. Apa istilahnya itu? Kombinasi racikannya jangan diturunkan, jangan dinaikkan, tetap aja di sini gitu ya kan. Karena kulit orang Indonesia itu yang hidup di dua alam, kok dua alam pula, hidup di dua musim, ya kan? Dua dunia. Jangan dua dunia, salah. Itu lebih cocok dengan produk kita. Jadi saya bilang udahlah, kita keluarkan duit, nggak masalah. Yang penting teman-teman yang pesan itu yang usia 50 bisa kelihatan nampak terlihat seperti 20 tahun, ya kan? Yang 60 tahun bisa kelihatan kayak 78 apa 17 tahun gitu-gitu. Ya, macam Bang Suma, tengoklah. 44 tahun begitu saya keluar orang semua tepuk tangan. Mau kemana, Dek? Gitu-gitulah. Bang Suma mau pergi ke pasar. Ngajar. Itulah teman-teman ya. Ini serius loh, tengoklah, ya kan? Bang Suma kan hitam, tapi dengan menggunakan efek kamera kelihatan bersih. Sorry, aduh keceplosan. Kayak mana itu? Apa itu? Saya bilang dengan menggunakan efek kamera kelihatan bersih, keceplosan saya. Gimana dong? Janganlah, bilang diralat. Diralat. Dengan menggunakan produk keranjang kuning kami, nah tengoklah kan wajahnya glowing. Nggak putih tapi bersih ya. Ini kalau di apa? Kalau Anda ingin merasakan, ambil kapas, bersihkan, jilat kapasnya nggak berasa sama sekali. Nempel lidah di sini pun nggak rasa. Kayak nggak ada produk nempel gitu, kayak asli gitu ya. Capek loh. Padahal kalau saya debat sampai berjam-jam gak ada capek-capeknya. Gimana ini? Mungkin karena nggak ikhlas. Karena dipaksa. Benar nggak? Allahu Akbar, Masya Allah. Ya sahabat-sahabat, ini sekali lagi saya katakan bahwa yang mau nampak kelihatan ganteng, cantik, bersih, disayang sama suami, ya, disayang sama istri, laki perempuan, semuanya ayo mari kita gunakan produk dari King Care Bang Suma. Apalagi namanya? Desain. Desain itu bukannya desain kayak mendesain bangunan gitu. Kalau saya sih artikan ke situ. Jadi produk ini mendesain wajah orang itu supaya glowing. Bisa. Iya kan? Nah, masuk akal nggak teman-teman? Jadi desain itu artinya mendesain wajah orang yang tadinya tidak terlalu bersih. Begitu menggunakan produk kita, maka wajah mereka nampak bersih. Yang tidak bersisik nampak menjadi yang jelas bersisik. Punya kulit. Harus punya kulit. Iya, pastilah punya kulit. Kecuali yang kayak lugat ambulan kayaknya nggak bisa lagi karena kulitnya sudah kayak kulit biawak gitu ya. Pak Bom, kayak kulit kadal, padahal nggak bisa lagi. Tapi kalau kulitnya itu masih bisa diselamatkan, ya begitu pakai produk kita dijamin pasti nampak bersisik. Kalau kok bersisik? Kalau orang yang bersisik menggunakan produk kita, dijamin kemudian dia akan mulus gitu. Nah, cuman yang dihindari ini teman-teman yang pernah belajar ilmu. Nggak ada, udah 40 menit cuma live jualan, nggak ada laku biasa tuh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Percuma habis duitku kebayar. Nggak ada yang cek kalau sudah selesai. Ya nggak apa-apa lah. Kan ini cuman mempromosikan aja ya dulu, ya kan? Nggak apa-apa pun. Kalau nggak mau beli sekarang nggak apa-apa. Kan teman-teman lagi menunggu tanggal baru, iya kan?
lagi ajukan permohonan kredit online. Nanti Janganlah sampai ambil pinjol. Nanti setelah ada juga yang jual kulkas, ada yang jual sepatu hanya untuk menggunakan skincare. Kan gitu, sabarnya. Benar nggak? Iya, nggak usah terlalu panik. Santai aja pun. Ngapain harus langsung promosi, langsung rame belanja kalau belanjanya cuman sekali. Tapi yang pasti teman-teman sudah banyak yang pesan, ini panas sekali, satu udah tutup aja ini. Nah, ini kan cakep. Kameranya bagus sekali. Terlalu gelap. Nah, gitu lah ya teman-teman sekalian. Menggunakan seram menggunakan serum. Nah, menggunakan serum akhirnya jadi seram, ya kan? Seram itu maksudnya mengerikan gitu. Mengerikannya karena nampak glowing gitu loh teman-teman sekalian. Paham nggak maksud saya? Anda paham nggak? Sahabat-sahabat paham nggak? Jadi silakan, ada di bawah di sebelah kanan kamera, di situ ada keranjang kuning. Silakan diklik untuk belanja di Sadly Story. Itu ya. Nah, setelah produknya nyampe ke rumah, jangan didiamin aja, dipakai. Itu gimana itu Sat? Kalau semuanya di ini itu pemakaian berapa lama? Ya sebulan lah. Bisa sampai sebulan. Aku nggak sampai sebulan loh. Ya kalau karena boros kan, kita pakai boros biar masuk berapa menit. Enggak, soalnya kalau sarapan juga saya pakai ke nasi sebagian. Sedikit kalau tidak ada. Kita campur sama kopi ya, pastilah. Ada aja. Enggak loh, bercanda loh. Ini aku serius nanya. Misalnya teman beli satu paket itu pemakaian untuk berapa lama? Ya 2-3 minggu bisa. 3 minggu. Jadi jangan boros teman-teman, jangan terlalu banyak kali, pingin kali cepat glowing, wah diminum serumnya, janganlah. Tipis-tipis aja, tipis. Kantornya masih jauh nggak? Itu di depan sudah ini. Mana? Oh iya, udah yuk. Oh itu dia. Oh sos. Ada di notaris ya. Iya, pokoknya kita masuk dulu. Teman-teman doakan Bang Zuma ya, ini lagi mau ke kantor notaris terkait sesuatu hal untuk masa depan. Ada parkirannya. Masa depan teman-teman apologet harus diperjuangkan supaya mereka hidup layak gitu ya. Berdebat, tetapi ada parkiran harus turun atau turun ke duluan. Di sini aja saat, iya nggak apa-apa pun. Balik aja mobilmu, di sini juga bisa. Jadi teman-teman, kita numpang mobilnya Bang Sadly ini, mobil Mercy. Mobil Mercy ya, kan? Mobil angkot. Biar Pak Bom sakit hati. Sini aja deh. Jauh loh. Enggak. Nanti wajahku kena matahari. Lagi mendung. Lagi mendung. Bercanda kita ya teman-teman, jadi bercanda sambil cari rezeki gitu ya kan. Malam kita tarung dengan Oten ya, siang-siang kayak gini kita cari nafkah juga gitu. Biar kita nggak dipikir minta-minta, kita bisa usaha sendiri dengan cara menjual. Usaha apapun yang bisa menghasilkan. Yang penting halal. Halal. Jadi sekali lagi teman-teman, silakan untuk check out. Apalagi yang bilang-bilang mau cuma cari koin, kita minum bukti yang berusaha tuh. Mahal loh teman-teman. Kita jadi owner Tinker itu butuh dana besar, bukan dana kecil.
Dan kalau koin mana lah bisa. Enggak lah. Banyak yang membeli loh, saat sedang membeli kayak gitu-gitu tertulis sedang membeli. Bukan itu, kalau itu dia lihat produk kita, dia klik, oh ini produk. Oh, nggak apa-apa lah. Lihat-lihat aja dulu, yang penting Anda beli nggak masalah. Iya. Ayo, udah siap, selesai. Turun. Udah mau pamit ini? Udah sampai. Oh, udah teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Habis ini kita ke kantor notaris dulu. Ya enggak, tuh ada lagi tapi nggak tertulis namanya sih. Harusnya tertulis namanya, benar nggak? Supaya bisa disapa, hai sahabatku, terima kasih sudah membeli produk glowing untuk memberikan. Sudah ada di Shopee belum? Belum. Ken Arok Belum. Cuma ada di TikTok Shop aja. Oh gitu. Oke. Thank you ya. Maaf kata kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, bercandanya berlebihan, maklum. Bukan jurusan saya. Background saya bukan penjual kayak gini-gini. Ya, apa ini? Menyalakan sistem COD-nya, Bang. Kayak mana itu? Enggak bisa, belum berhasil. Oh, belum berhasil. Karena masih berharap. Bisa kirim ke Taiwan nggak? Nggak bisa, ditolak bea cukai. Bea cukai menolak. Itu hari kirim ke Malaysia, dikembalikan. Oh gitu, Malaysia dikembalikan. Mungkin kalau dalam skala banyak. Apalagi skala banyak, itu aja kalau pemanduan. Kan mungkin cairan, bentuk ada tonernya. Oh gitu. Coba lihat situ. Yaudah yuk, aman nanti. Jadi pamit dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ya, sahabat-sahabat sekalian, sahabat di sini dan sahabat di Apologet Islam Indonesia. Gitu ya, sahabatku. Thank you ya. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ingat, kalau antum semuanya muslim, usahakan selalu berada dalam posisi ada wudhu. Oke. Kalau lagi keluar rumah, usahakan dalam keadaan ada wudhunya. Belajar pelan-pelan kemana-mana, sebelum pergi kemana-mana wudhu. Mungkin hari ini lupa, besok ulang lagi. Lama-lama punya wudhu, pakai kinkernya Bang Suma dan dibalur dengan wudhu, insya Allah wajib bercahaya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.